Sebuah undangan pernikahan dari sahabat terbaik, Amira datang dengan hati yang tulus. Namun, kebahagiaan itu hancur saat ia menyadari pengantin pria adalah Bram, mantan suaminya. Dikhianati oleh dua orang terdekatnya, Amira harus menghadapi kenyataan pahit yang mengubah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menatap amplop tebal berwarna emas yang tergeletak di atas meja. Sebuah undangan pernikahan. Tentu saja, siapa yang tidak bahagia menerima kabar gembira dari sahabat karibnya? Apalagi jika itu dari Sinta, sahabatku sejak sekolah dasar. Rasa haru dan bahagia membanjiri hatiku, tetapi di balik itu, ada sedikit rasa nyeri yang menusuk. Hanya 6 bulan yang lalu, aku berada di posisi yang sama, mengenakan gaun putih dengan senyum lebar, siap mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, impian itu kandas di tengah jalan, menyisakan luka yang masih menganga. Sinta dan aku adalah dua orang yang saling melengkapi. Ia yang periang dan sedikit ceroboh, sementara aku yang lebih tenang dan teratur. Kami melewati setiap fase kehidupan bersama, mulai dari berebut bekal saat istirahat sekolah, mencontek PR matematika, hingga saling curhat tentang cinta pertama. Sinta selalu menjadi orang pertama yang kutemui saat aku butuh pundak untuk bersandar. Maka dari itu, ketika ia mengabariku tentang pernikahannya, aku adalah orang yang paling bahagia. Meskipun hatiku masih berduka, aku berjanji pada diriku sendiri untuk datang, tersenyum, dan memberikan kebahagiaan terbaik untuknya. Namun, rasa bahagia itu bercampur dengan kecemasan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan banyak teman. Setelah perceraianku dengan Bram, aku menarik diri dari pergaulan. Rasa malu dan kegagalan membuatku enggan berinteraksi. Aku takut pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan, seperti, mengapa kalian bercerai? Atau, apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terasa seperti pisau yang mengiris-iris lukaku. Aku harus mempersiapkan mental untuk menghadapi semua itu. Aku tidak ingin Sinta melihatku rapuh. Aku membolak-balik undangan itu, mengamati ukiran nama mereka. Sinta dan... Namanya begitu samar di bawah tulisan Latin yang anggun, seolah sengaja tidak terlalu mencolok. Tapi, aku tidak terlalu memedulikan hal itu. Yang terpenting bagiku adalah melihat sahabatku bahagia. Aku mengingat kembali saat Sinta pernah curhat padaku, bahwa ia bertemu seseorang yang sangat baik, yang membuatnya merasa lengkap. Aku tidak pernah menanyakan detailnya, karena aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri, perceraianku yang sangat mendadak. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan pesan singkat kepada Sinta. Selamat, sayangku. Aku sangat bahagia untukmu. Aku pasti datang. Sampai jumpa di hari bahagiamu. Sinta membalas dengan emoji hati yang tak terhitung jumlahnya. Kami lalu saling telepon. Ia bercerita panjang lebar tentang persiapan pernikahan. Ia terdengar sangat bahagia, dan kebahagiaannya menular padaku. Ia tak banyak bercerita tentang calon suaminya, hanya mengatakan bahwa ia adalah sosok yang sabar, lembut, dan sangat memahaminya. Aku mendengarkan dengan senyum tulus, hatiku menghangat. Sinta berhak mendapatkan pria yang baik, yang mencintainya dengan tulus. Ia sudah melewati banyak hal berat dalam hidupnya, dan kini saatnya ia berbahagia. Aku berharap ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak bisa kudapatkan dengan Bram. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku hanya tahu bahwa aku harus datang. Aku harus kuat. Demi Sinta. Aku menyingkirkan undangan itu dan mulai merenung. 6 bulan setelah perceraian adalah waktu yang singkat. Aku masih dalam proses menyembuhkan diri. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan kenangan tentang Bram. Tawa kami saat memasak bersama di dapur, pertengkaran kecil yang berakhir dengan pelukan,
dan janji-janji masa depan yang kini terasa begitu hampa. Menghadiri pernikahan orang lain adalah sebuah tantangan berat bagiku. Tapi, aku harus menghadapinya. Sejak berpisah, aku sama sekali tidak pernah lagi bertemu Bram. Ia seolah menghilang di telan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada telepon, bahkan tidak ada pesan teks. Aku tahu ia pindah keluar kota karena pekerjaan, tetapi ia bahkan tidak pernah mengucapkan salam perpisahan yang layak. Kami bercerai dengan cara yang sangat dingin dan tanpa penjelasan. Hanya ada dokumen perceraian yang kusut di tanganku dan hati yang hancur. Ia tidak pernah menjelaskan apa alasannya, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya. Setiap malam, aku selalu bertanya-tanya, apakah ia baik-baik saja? Apakah ia sudah menemukan kebahagiaannya? Apakah ia menyesal telah meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti roda gila yang tak pernah berhenti. Tapi, aku selalu berusaha untuk mengusirnya. Aku harus fokus pada diriku sendiri, pada kebahagiaanku. Dan sekarang, kebahagiaan sahabatku adalah yang terpenting. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan menuju lemari. Aku harus mulai mencari busana yang cocok. Sesuatu yang indah, tapi tidak mencolok. Sesuatu yang membuatku terlihat percaya diri, meskipun hatiku masih remuk. Mungkin dengan berbusana yang indah, aku bisa menutupi kesedihan di wajahku. Aku ingin terlihat bahagia di hari bahagia sahabatku. Aku ingin memberikan kesan bahwa aku baik-baik saja. Aku membuka lemariku. Terdapat beberapa gaun pesta dan kebaya. Namun, semuanya terasa aneh di mataku. Aku ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kulihat dan kupakai sebelumnya. Sesuatu yang bisa menjadi simbol dari babak baru dalam hidupku. Ya, aku akan pergi ke toko busana besok. Aku akan mencari gaun kebaya terbaik yang ada di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang, memikirkan Sinta, pernikahan, dan masa lalu. Aku memegang amplop undangan itu dengan erat, seolah-olah amplop itu adalah satu-satunya jembatan antara masa laluku dan masa depanku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana, tetapi aku tahu bahwa aku harus menghadapinya. Aku akan datang ke pernikahan Sinta. Aku akan tersenyum, dan aku akan kuat. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan tentang masa lalu dan kecemasan akan masa depan berputar-putar dalam benakku. Aku tahu, hari pernikahan Sinta akan menjadi hari yang penuh emosi. Tapi, aku harus bisa melaluinya. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan malam, dengan harapan besok akan menjadi hari yang lebih baik. Aku bangun di pagi hari dengan kepala yang pusing. Aku sholat subuh, berdoa, dan memohon pada Allah untuk diberikan kekuatan. Aku tahu, hanya dengan kekuatan darinya, aku bisa menghadapi semua ini. Aku mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi, bersiap untuk hari yang panjang. Ya, hari ini aku akan mencari gaun kebaya. Aku tiba di sebuah butik kebaya langganan ibuku. Butik itu memiliki reputasi yang sangat baik dengan desain yang modern namun tetap santun. Sejak masuk, aku sudah disambut oleh aroma wangi bunga sedap malam dan musik instrumental yang menenangkan. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari kecemasan yang selama ini menghantuiku. Ibu pemilik butik, Bu Ratih, menyambutku dengan senyum ramah. "Amira, astaga, sudah lama tidak kesini," sapanya hangat. "Ada acara apa? Kamu terlihat lebih kurus." Aku hanya tersenyum tipis. "Sinta, sahabatku, mau menikah, Bu. Saya butuh kebaya untuk datang." Mata Bu Ratih berbinar. "Wah, kabar baik. Selamat ya untuk sahabatmu. Ayo, saya tunjukkan beberapa koleksi terbaru. Ada banyak yang pas untuk kamu." Ia mengantarkanku ke sebuah deretan gantungan kebaya dengan berbagai macam warna dan model.
Aku menyusuri setiap gantungan, memandangi detail-detail payet dan brokat yang rumit. Semuanya sangat indah. Namun, entah kenapa, mataku terpaku pada satu kebaya berwarna merah marun. Warnanya begitu berani, tetapi desainnya sangat elegan dan tertutup. Cocok untukku yang berhijab. Aku mengambil kebaya itu dan mencobanya di ruang ganti. Sambil mematut diri di depan cermin, aku teringat kebaya putih yang kupakai saat aku menikah dulu. Itu adalah kebaya yang sangat sederhana, tetapi di mataku, itu adalah gaun terindah di dunia. Bram memandangku dengan tatapan penuh cinta saat itu. Ia berkata bahwa aku adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat. Kenangan itu terasa manis, tapi juga sangat menyakitkan. Aku menghela napas panjang. Aku harus melupakan kenangan itu. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku harus menatap masa depan. Aku mencoba untuk fokus pada kebaya yang kini kupakai. Kebaya merah marun itu membuat kulitku terlihat lebih cerah dan wajahku berseri. Aku merasa lebih kuat dan percaya diri. Mungkin ini saatnya aku memulai babak baru dalam hidupku. Cocok sekali, Amira. Suara Bu Ratih membuyarkan lamunanku. Warna ini membuatmu terlihat berani dan anggun. Kamu terlihat jauh lebih baik. Aku tersenyum tulus. Benar, Bu. Saya ambil yang ini saja. Setelah selesai membayar, aku membawa pulang kebaya itu dengan hati yang sedikit lebih tenang. Setidaknya, satu hal sudah beres. Sekarang, aku hanya perlu mempersiapkan mental. Aku menatap kebaya yang terbungkus rapi di dalam tas belanja, dan sebuah ide terlintas di benakku. Aku akan mengenakan kebaya ini, pergi ke pernikahan Sinta, dan menunjukkan pada semua orang bahwa aku baik-baik saja. Bahwa perceraian tidak menghancurkanku. Di rumah, aku meletakkan kebaya itu di dalam lemari dan kembali merenung. Aku tahu, pernikahan Sinta akan menjadi ujian bagiku. Ujian untuk melihat seberapa jauh aku sudah melupakan masa lalu. Ujian untuk menghadapi kenyataan bahwa dunia terus berjalan, meskipun duniaku sempat terhenti. Aku tidak ingin menjadi sosok yang menyedihkan, yang terus-menerus meratapi nasibnya. Aku membuka laptop dan mulai mencari inspirasi riasan untuk hari haji. Aku ingin riasan yang natural, tetapi tetap membuatku terlihat segar. Aku juga mencari model hijab yang cocok dengan kebaya itu. Aku ingin terlihat sempurna. Aku tahu, semua ini terdengar konyol, seolah-olah aku akan pergi ke acara yang sangat penting. Padahal, ini hanya pernikahan sahabatku. Tapi, bagiku, ini adalah segalanya. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan membayangkan hari pernikahan Sinta. Aku membayangkan Sinta yang berjalan di lorong dengan gaun putihnya yang indah. Aku membayangkan pengantin prianya yang tampan. Aku membayangkan tawa dan kebahagiaan yang akan memenuhi ruangan. Aku membayangkan semua orang akan bahagia, dan aku akan menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Aku merasa lebih bersemangat, lebih siap. Mungkin kebaya merah marun itu benar-benar memberikan kekuatan padaku. Aku terbangun di pagi hari dengan senyum di wajahku. Aku mengambil kebaya itu dari lemari dan memandangnya. Warnanya yang berani seolah memanggilku untuk menjadi lebih berani. Hari pernikahan Sinta tinggal 2 hari lagi. Aku sibuk dengan berbagai persiapan. Aku mencoba kebaya itu lagi, memadupadankannya dengan aksesoris yang ada. Aku bahkan mencoba beberapa model hijab yang sudah kucari. Semuanya terasa pas. Aku merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Aku tidak sabar untuk melihat Sinta mengenakan gaun pengantinnya. Aku menghubungi Sinta untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan. Ia menolak dengan halus, mengatakan bahwa semuanya sudah beres. Ia terdengar sangat bahagia. "Jangan lupa datang ya, sayang. Aku tidak sabar untuk melihatmu." "Aku pasti datang," balasku. "Aku tidak akan melewatkannya." Telepon kami berakhir. Aku menghela napas panjang, menatap pantulan diriku di cermin.
Aku sudah siap. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa malu. Hanya ada kebahagiaan untuk sahabatku. Dan sebuah harapan, bahwa suatu hari nanti, aku juga akan menemukan kebahagiaan seperti Sinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Apakah aku akan bertemu dengan teman-teman lama? Apakah aku akan bertemu dengan mantan mertuaku? Atau, apakah aku akan bertemu dengan Bram? Aku menepis pikiran itu jauh-jauh. Tidak mungkin. Bram ada di luar kota, dan ia tidak akan datang ke pernikahan sahabatku. Ini adalah pernikahan Sinta, bukan milikku. Aku harus fokus pada Sinta. Hari H pernikahan Sinta akhirnya tiba. Aku bangun pagi-pagi, sholat subuh, dan bersiap-siap. Aku mengenakan kebaya merah marun yang sudah kupilih dengan cermat. Kebaya itu membalut tubuhku dengan sempurna, membuatku merasa anggun dan percaya diri. Aku memadukannya dengan jilbab satin berwarna senada, dan beberapa aksesoris sederhana. Wajahku dirias natural, membuatku terlihat segar dan berseri. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita berhijab dengan senyum tipis di bibirnya. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa gugup yang bergejolak di dalam perutku, tetapi aku berusaha untuk terlihat tenang. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan pesan singkat kepada Sinta. Sudah siap, sayang? Aku Otwu. Ia membalas dengan emoji hati dan kecupan, membuatku tersenyum. Aku memanggil taksi daring dan memberikan alamat gedung pernikahan. Selama perjalanan, jantungku berdebar tak karuan. Aku tidak tahu mengapa. Apakah karena aku gugup bertemu banyak orang? Atau karena aku takut bertemu dengan seseorang yang tak terduga? Aku menepis pikiran-pikiran negatif itu dan berusaha untuk fokus pada kebahagiaan Sinta. Tiba di gedung pernikahan, aku disambut oleh suasana yang sangat meriah. Dekorasi bunga segar berwarna putih dan hijau memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang romantis dan elegan. Lagu-lagu pernikahan yang indah mengalun lembut, membuat hatiku menghangat. Aku melihat beberapa teman lama yang sudah tidak kutemui sejak lama. Mereka menyambutku dengan pelukan dan senyuman hangat, membuatku merasa sedikit lebih baik. Amira, astaga, kamu terlihat cantik sekali, seru salah seorang teman, Melina. Kamu juga, Mel, balasku. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Kami mengobrol sebentar, menanyakan kabar masing-masing. Aku berusaha untuk tidak menyinggung masalah perceraianku. Melina, yang sepertinya tahu betul situasiku, juga tidak menanyakannya. Kami hanya membicarakan Sinta dan pernikahannya. Tawa kami memenuhi ruangan. Aku merasa sedikit lebih lega. Mungkin ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Aku menyapa beberapa teman lain, dan semua orang menyambutku dengan hangat. Mereka tidak bertanya apa-apa tentang masa laluku, seolah-olah mereka menghormati privasiku. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak merasa dipermalukan sama sekali. Aku merasa dihargai. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Aku berjalan perlahan menuju kursi yang kosong. Di depan sana, di pelaminan, ada sebuah kursi kosong untuk pengantin wanita dan pengantin pria. Jantungku kembali berdebar. Aku tidak sabar untuk melihat Sinta berjalan di lorong. Aku ingin melihat betapa cantiknya ia mengenakan gaun pengantin. Tiba-tiba, suara narator mengumumkan bahwa pengantin wanita akan memasuki ruangan. Semua orang berdiri, mata mereka tertuju pada pintu masuk. Musik pengiring yang romantis mengalun lembut. Aku menahan napas, menanti kedatangan Sinta. Dan benar saja, Sinta muncul dengan gaun pengantin putih yang sangat indah. Ia berjalan dengan senyum lebar di wajahnya. Aku menahan air mata haru. Ia terlihat seperti seorang bidadari. Gaun putihnya yang panjang menjuntai di belakangnya, dan ia terlihat sangat bahagia. Aku tersenyum lebar, menatapnya. Inilah Sinta, sahabatku yang kini akan memulai babak baru dalam hidupnya. Sinta berjalan perlahan,
melambaikan tangan kepada beberapa teman yang dikenalnya. Ia berjalan menuju pelaminan, tempat pengantin pria sudah menunggunya. Aku tidak bisa melihat wajah pengantin pria, karena ia membelakangi kami. Tapi aku bisa melihat sosoknya yang tegap, mengenakan jas hitam yang sangat pas di tubuhnya. Aku menebak, pasti ia adalah pria yang sangat tampan. Saat Sinta sampai di pelaminan, ia menoleh ke belakang, melirik ke arahku, dan ia tersenyum lebar sambil mengedipkan mata. Aku membalas senyumnya dan mengangguk, seolah-olah ingin mengatakan, "Aku di sini, aku bahagia untukmu." Sinta lalu mengambil posisi di samping pengantin prianya. Narator kembali mengumumkan bahwa mereka akan saling bertukar cincin. Semua orang mengambil ponsel mereka, bersiap untuk mengabadikan momen itu. Aku pun mengeluarkan ponselku. Dan saat itulah, saat pengantin pria berbalik, dunia terasa berhenti berputar. Jantungku serasa jatuh ke perut. Nafasku tercekat. Aku merasakan ada sesuatu yang dingin dan kaku di dalam dadaku. Aku tidak bisa bernapas. Mataku membelalak, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Wajah itu, wajah yang tak pernah bisa kulupakan. Wajah yang setiap malam muncul dalam mimpiku. Wajah yang menjadi alasan setiap tetes air mataku. Wajah itu adalah wajah Bram, mantan suamiku. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Aku pasti salah lihat. Tapi, semakin aku memandanginya, semakin aku yakin. Itu adalah Bram. Dan ia kini berdiri di samping Sinta, sahabatku. Mereka akan bertukar cincin. Dan aku hanya bisa berdiri di sini, menatapnya, dengan hati yang hancur. Aku merasa seperti dihantam ombak besar. Kepalaku pusing, mataku berkunang-kunang. Suara-suara di sekitarku memudar, hanya menyisakan dengungan kosong di telingaku. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Yang ada hanya sosok Bram di pelaminan, tersenyum pada Sinta, dan Sinta yang membalas senyumnya dengan tatapan penuh cinta. Mereka terlihat sangat bahagia, seolah-olah tidak ada aku di sana. Hatiku terasa remuk, hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Pengkhianatan macam apa ini? Mengapa Sinta tidak pernah memberitahuku? Mengapa ia tidak pernah mengatakan bahwa ia akan menikah dengan mantan suamiku? Aku mencoba untuk mencari alasan, mencari pembenaran. Tapi tidak ada. Tidak ada pembenaran untuk pengkhianatan ini. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku berusaha untuk menghapusnya, tetapi air mata itu terus mengalir tanpa henti. Aku merasa sangat dipermalukan. Dipermalukan di depan teman-teman, di depan kerabat, di depan semua orang yang mengenalku. Mereka pasti berpikir aku bodoh. Mereka pasti berpikir aku konyol. Aku melihat Sinta dan Bram saling berpegangan tangan. Mereka terlihat begitu serasi, begitu sempurna. Aku merasa mual. Perutku serasa dikocok-kocok. Aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin menanyakan pada mereka, mengapa kalian melakukan ini padaku? Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bicara. Tiba-tiba, mata Bram menangkap sosokku. Matanya membelalak, terkejut. Senyumnya pudar. Ia tampak tidak menyangka aku akan datang. Matanya memandangku, seolah-olah ia sedang melihat hantu. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Dari terkejut, menjadi dingin dan tak peduli. Ia mengalihkan pandangannya, seolah-olah aku tidak ada di sana. Perasaan sakit yang tak terlukiskan menusuk hatiku. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi ia juga tidak peduli. Ia tidak merasa bersalah. Ia bahkan tidak merasa perlu untuk menjelaskan. Ia hanya mengabaikanku. Rasanya seperti aku adalah seonggok sampah yang tidak berguna. Aku melirik ke arah Sinta. Ia masih tersenyum, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia terlihat begitu bahagia, begitu polos. Apakah ia benar-benar tidak tahu bahwa aku dan Bram pernah menikah?
Atau apakah ia sengaja menyembunyikannya dariku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin bingung. Aku tidak bisa berada di sana lebih lama lagi. Aku merasa seperti semua mata tertuju padaku. Aku merasa seperti semua orang sedang berbisik-bisik, menertawakanku. Aku merasa seperti semua orang sedang melihat betapa bodohnya aku. Aku harus pergi. Aku harus melarikan diri dari tempat ini. Aku berbalik dan mulai berjalan secepat mungkin. Aku tidak peduli lagi dengan siapapun yang melihatku. Aku hanya ingin keluar dari gedung ini, keluar dari mimpi buruk ini. Air mata terus mengalir di pipiku, membasahi jilbabku. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan apapun lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan menahanku. Aku menoleh. Itu Melina. Wajahnya terlihat cemas. Amira, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak bisa bicara. Kata-kata tidak mau keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis, terisak-isak. Melina memelukku erat, mencoba menenangkanku. Tapi pelukannya tidak bisa menghapus rasa sakit di hatiku. Ayo kita keluar dari sini, bisiknya. Aku akan menemanimu. Melina membawaku ke toilet. Di sana, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak peduli lagi dengan makeupku yang luntur. Aku tidak peduli lagi dengan penampilanku yang kacau. Aku hanya ingin mengeluarkan semua rasa sakit ini. Amira, ada apa? Tanya Melina, suaranya terdengar lembut. Kenapa kamu menangis? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunjuk ke arah pelaminan dengan tangan gemetar. Pengantin prianya, Bram. Bisikku, suaraku serak. Mata Melina membelalak. Ia tampak sama terkejutnya denganku. Ia menatapku, lalu menatap ke arah pelaminan. Ia menghela napas panjang, seolah-olah ia mengerti. Ia tidak bertanya apa-apa lagi. Ia hanya memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. Setelah beberapa saat, aku berhenti menangis. Aku menyeka air mataku dengan tisu. Aku merasa sedikit lebih baik. Tapi rasa sakit di hatiku masih ada. Melina memberiku botol air mineral. Aku meminumnya perlahan, mencoba untuk menenangkan diri. Kenapa Sinta tidak memberitahuku? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa ia menyembunyikan ini dariku? Melina hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu jawabannya. Ia juga tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Sinta. Ia hanya bisa menemaniku, menjadi pendengarku yang setia. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita yang berantakan, dengan mata sembab dan hidung merah. Aku tidak lagi terlihat percaya diri. Aku tidak lagi terlihat kuat. Aku hanya terlihat seperti seorang wanita yang patah hati. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat dipermalukan. Aku mengambil ponselku. Aku melihat foto-foto yang baru saja kuambil. Foto-foto Bram dan Sinta di pelaminan. Aku tidak bisa menghapus foto-foto itu. Aku harus menyimpannya. Untuk mengingatkanku betapa bodohnya aku. Untuk mengingatkanku bahwa aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ayo, aku antar pulang, kata Melina. Aku mengangguk. Aku tidak ingin berada di sana lagi. Aku tidak ingin melihat Sinta dan Bram. Aku hanya ingin pulang, mengurung diri di kamar, dan menangis sepuasnya. Aku berjalan keluar dari gedung pernikahan dengan kepala tertunduk. Aku tidak peduli dengan tatapan-tatapan aneh yang dilayangkan orang-orang. Aku hanya ingin pergi dari sini. Melina mengikutiku dari belakang, memegang tanganku erat, seolah-olah ia takut aku akan menghilang. Kami berjalan melewati lorong yang penuh dengan bunga dan dekorasi yang indah. Tetapi di mataku, semua itu terlihat seperti neraka. Saat kami melewati pelaminan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Sinta dan Bram masih berdiri di sana, menyalami tamu-tamu. Mereka terlihat sangat bahagia.
seperti pasangan pengantin yang baru saja mengikat janji suci. Aku merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan perasaanku. Saat kami berjalan, aku merasakan seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Itu Sinta. Ia melambaikan tangannya kepadaku, dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tampak tidak menyadari betapa hancurnya aku. Ia tampak tidak menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan hidupku. "Amira, mau kemana?" serunya. "Kenapa buru-buru?" Aku hanya bisa tersenyum masam. Aku tidak bisa bicara. Melina yang menjawab. "Amira tidak enak badan, Sinta. Kami harus pulang." "Oh, begitu?" jawab Sinta, suaranya terdengar cemas. "Maaf ya, aku tidak tahu. Semoga cepat sembuh. Tapi jangan lupa datang ke resepsi nanti malam ya." Aku hanya mengangguk. Aku tidak bisa berjanji. Aku tidak tahu apakah aku akan sanggup kembali ke tempat ini. Aku tidak tahu apakah aku sanggup melihat mereka berdua lagi. Sinta tersenyum, lalu kembali menyalami tamu-tamu. Aku dan Melina berjalan pergi. Di luar gedung, aku merasakan angin sejuk menerpa wajahku. Angin itu tidak bisa mengusir rasa panas di hatiku. Aku merasa lemas, kakiku terasa kaku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Melina memanggil taksi daring lagi. Kami duduk di dalam taksi dengan diam. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang kurasakan. Taksi itu melaju, menjauh dari gedung pernikahan yang megah. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung itu semakin kecil dan semakin kecil. Aku merasa seperti baru saja melarikan diri dari neraka. Tapi, neraka itu tidak hanya ada di sana. Neraka itu ada di dalam hatiku. Melina mengantarkanku sampai ke rumah. Ia memelukku erat sebelum ia pergi. "Amira, aku ada untukmu," bisiknya. "Telepon aku kalau kamu butuh apa-apa." "Oke." Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Melina pergi, dan aku masuk ke dalam rumah. Aku menutup pintu, menguncinya, dan bersandar di sana. Aku merasa seluruh duniaku hancur. Aku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Aku berjalan ke kamar, melepaskan kebaya merah maroonku. Aku melemparkannya ke lantai, tidak peduli lagi. Kebaya yang seharusnya menjadi simbol kebangkitanku kini terasa seperti simbol kehancuranku. Aku melepas jilbabku dan membiarkan rambutku tergerai. Aku merasa sangat lelah. Aku berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Air mata kembali mengalir. Aku menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, semua rasa malu, semua rasa pengkhianatan yang kurasakan. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli dengan apapun lagi. Selama berjam-jam, aku hanya bisa berbaring di tempat tidur, menangis. Aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Pikiranku terus-menerus kembali ke pernikahan Sinta. Aku melihat Sinta dan Bram di pelaminan, tersenyum dan berpegangan tangan. Dan aku, yang berdiri di bawah sana, dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa. Sinta adalah sahabatku. Ia seharusnya menjadi orang yang paling bisa kupercaya. Tapi ia mengkhianatiku. Ia menyembunyikan kebenaran dariku. Dan Bram, pria yang pernah kucintai, yang pernah berjanji untuk mencintaiku selamanya, ia menikah dengan sahabatku. Aku merasa sangat bodoh. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak cukup cantik? Mengapa Bram meninggalkanku dan menikahi Sinta? Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Aku merasa seperti jiwaku telah mati. Aku merasa seperti aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi.
Aku merasa seperti aku tidak akan pernah bisa mempercayai siapapun lagi. Aku mengambil ponselku dan melihat foto-foto di sana. Foto-foto pernikahan Sinta dan Bram. Aku menatap foto-foto itu, dan air mata kembali mengalir. Aku merasa sangat kesepian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya sahabat. Aku tidak punya suami. Aku hanya punya diriku sendiri. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Aku merasa sangat lemas. Seolah-olah semua energiku telah terkuras habis. Aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Aku hanya bisa duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela. Pikiranku terus-menerus kembali ke pernikahan Sinta. Aku tidak bisa melupakannya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku melihat nama Sinta di layar. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Aku tidak tahu apakah aku sanggup mendengarkan suaranya. Tapi, aku harus melakukannya. Aku harus menghadapi ini. Aku harus tahu kebenaran. Aku menghela napas panjang dan menekan tombol hijau. Halo? Sinta, bisikku, suaraku serak. Amira, astaga, aku teleponin kamu semalam. Kamu kenapa? Suaranya terdengar cemas. Aku dengar kamu sakit. Ya? Maaf ya, aku tidak bisa menemanimu. Aku baik-baik saja. Jawabku, suaraku bergetar. Sinta, kita harus bicara. Ada jeda yang panjang. Sinta terdiam. Ia seolah-olah mengerti apa yang akan kukatakan. Oke, jawabnya. Suaranya terdengar lebih pelan. Kapan? Di mana? Sekarang, jawabku. Di taman dekat rumah kita. Aku akan menunggumu. Aku menutup telepon dan segera bersiap-siap. Aku mengenakan pakaian yang sederhana, jilbab yang sederhana, dan pergi ke taman. Aku duduk di bangku yang biasa kami duduki saat kami masih sekolah. Bangku yang menjadi saksi bisu dari tawa dan air mata kami. Tak lama kemudian, Sinta datang. Ia mengenakan pakaian yang santai, tetapi ia tetap terlihat cantik. Senyumnya pudar saat ia melihat wajahku. Ia duduk di sampingku, diam. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Kenapa, Sinta? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ia menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Amira. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu harus bagaimana? Tanyaku, suaraku meninggi. Kita sahabat, Sinta. Kamu seharusnya memberitahuku. Kamu seharusnya tidak menyembunyikan ini dariku. Ia mulai menangis. Aku tahu, Amira. Aku tahu. Tapi aku takut. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu tidak akan memaafkanku. Tentu saja aku marah. Seruku. Kamu menikahi mantan suamiku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Ia mengangkat kepalanya. Air mata membasahi pipinya. Aku tahu, Amira. Tapi, aku mencintainya. Dan dia juga mencintaiku. Aku tertawa sinis. Sejak kapan? Sejak kapan kalian saling mencintai? Ia terdiam, menundukkan kepalanya lagi. Aku merasakan ada sesuatu yang menusuk-nusuk di dadaku. Aku tahu jawabannya. Tapi aku tidak ingin mendengarnya. Aku tidak ingin tahu. Sudah lama, Amira, bisiknya. Sejak kalian masih menikah. Duniaku terasa runtuh lagi. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih sakit dari yang kubayangkan. Aku merasa seperti aku adalah orang paling bodoh di dunia. Aku tidak menyadari apa-apa. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, dengan cintaku pada Bram. Jadi perceraian kita, apakah ini semua karena kamu? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak, Amira. Tidak.
Aku tidak pernah memintanya untuk menceraikanmu. Kami hanya saling mencintai. Dan ia tidak bisa mencintaimu lagi. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang Sinta katakan terasa seperti kebohongan. Tapi di matanya, aku melihat kejujuran. Aku melihat penyesalan. Aku melihat rasa sakit. Aku minta maaf, Amira, bisiknya. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kamu seharusnya memberitahuku, kataku, suaraku lemah. Kamu seharusnya tidak membiarkanku datang ke pernikahanmu. Kamu seharusnya tidak membiarkanku dipermalukan seperti ini. Aku tahu, jawabnya, air mata kembali mengalir. Aku tahu. Aku sangat menyesal. Kami duduk diam untuk beberapa saat. Aku menatapnya. Ia terlihat sangat rapuh. Aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai sahabatku. Ia adalah orang asing bagiku. Orang asing yang telah mengkhianatiku. Aku tidak bisa memaafkanmu, Sinta, bisikku. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa. Ia mengangguk, mengerti. Ia tidak mencoba untuk membujukku. Ia hanya bisa menangis. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di bangku itu. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin pergi dari sini. Aku hanya ingin melupakan semua ini. Aku kembali ke rumah dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Konfrontasiku dengan Sinta tidak membawa kelegaan, justru sebaliknya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk-nusuk hatiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia katakan. Sudah lama, Amira, sejak kalian masih menikah. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku, seperti kaset rusak. Aku merasa sangat bodoh, sangat buta. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari apa-apa? Bagaimana mungkin aku tidak melihat tanda-tanda itu? Aku menatap foto pernikahanku dengan Bram yang masih terpajang di ruang tamu. Foto itu terlihat begitu bahagia, begitu sempurna. Tapi, apakah semua itu hanya sandiwara? Aku duduk di sofa, memejamkan mata, dan membiarkan ingatanku kembali ke masa lalu. Aku ingat saat Bram dan aku pertama kali bertemu. Kami bertemu di sebuah acara seminar. Ia adalah pembicara, dan aku adalah salah satu pesertanya. Ia terlihat sangat tampan dan cerdas. Aku langsung jatuh cinta padanya. Kami mulai berpacaran, dan 3 bulan kemudian, ia melamarku. Aku tidak bisa menolak. Ia adalah pria impianku. Ia lembut, penuh perhatian, dan sangat memahamiku. Kami menikah 6 bulan setelah itu. Pernikahan kami terasa seperti surga. Kami saling mencintai, saling mendukung, dan saling mengerti. Kami berjanji untuk bersama selamanya. Namun, perlahan-lahan, semuanya mulai berubah. Bram menjadi lebih sibuk. Ia sering pulang larut malam, dan ia sering menghabiskan akhir pekan di luar kota. Ia mengatakan bahwa ia sedang mengerjakan sebuah proyek besar. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah curiga. Aku hanya berpikir bahwa ia sedang bekerja keras untuk masa depan kami. Terkadang, aku melihat pesan singkat di ponselnya. Pesan-pesan itu dari Sinta. Sinta sering bertanya tentang proyeknya, dan mereka sering bercanda. Aku tidak pernah curiga. Sinta adalah sahabatku. Mereka hanya teman. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa memiliki hubungan khusus. Suatu hari, Bram pulang larut malam. Ia terlihat lelah dan stres. Aku mencoba untuk menghiburnya, tetapi ia hanya menepis tanganku. Aku lelah, Amira, katanya. Aku hanya ingin tidur. Aku merasa sedih, tetapi aku mengerti. Aku membiarkannya pergi ke kamar. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Aku hanya berpikir bahwa ia sedang stres karena pekerjaan. Beberapa hari kemudian,
Ia pulang dan mengatakannya padaku. Amira, aku ingin kita bercerai. Aku terkejut. Mengapa, Bram? Apa yang salah? Tanyaku, air mata mengalir di pipiku. Tidak ada yang salah, Amira, katanya. Aku tidak bisa mencintaimu lagi. Tapi mengapa? Tanyaku. Apa yang terjadi? Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Ia tidak terlihat sedih. Ia tidak terlihat menyesal. Ia hanya terlihat seperti ia sedang melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Aku mencoba untuk memohon padanya. Bram, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Kita bisa perbaiki ini. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Amira. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa memproses apa yang ia katakan. Aku hanya bisa menangis. Dan ia hanya diam. Ia hanya menungguku menandatangani dokumen perceraian. Ia tidak pernah memberiku penjelasan yang layak. Ia hanya pergi, meninggalkan aku dengan hati yang hancur. Aku menghela napas panjang, kembali ke masa kini. Aku menatap foto itu lagi. Aku melihat Sinta di sampingku, tersenyum lebar. Ia adalah salah satu saksi pernikahanku. Ia adalah orang yang paling bahagia saat aku menikah. Tapi di balik senyum itu, apakah ia memiliki rencana jahat? Pikiran itu membuatku merinding. Aku tidak bisa mempercayainya. Sinta tidak mungkin sekejam itu. Ia tidak mungkin mengkhianatiku seperti itu. Tapi, apa yang ia katakan tadi? Sudah lama, Amira, sejak kalian masih menikah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa Bram tidak pernah memberitahuku? Mengapa Sinta tidak pernah memberitahuku? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Aku mengambil ponselku dan mulai mencari tahu. Aku mencari nama Bram dan Sinta di media sosial. Aku tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak pernah memposting foto bersama. Mereka tidak pernah saling tag. Mereka menyembunyikan semuanya dengan sangat baik. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan kebenaran. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku dipermainkan seperti ini. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Aku merasa sangat bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari hubungan tersembunyi antara Bram dan Sinta? Mereka berdua adalah orang yang paling kupercaya. Sinta adalah sahabat terbaikku, dan Bram adalah suamiku. Mereka adalah dua orang yang seharusnya menjadi pilar dalam hidupku, tetapi mereka justru menghancurkanku. Aku kembali membuka media sosial. Aku mencari lagi, dengan lebih teliti. Aku melihat-lihat foto-foto lama Sinta. Ada beberapa foto saat kami berlibur bersama, dan Sinta tersenyum lebar ke arah kamera. Di balik senyum itu, apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu? Aku juga mencari-cari foto-foto lama Bram. Aku melihat foto-foto yang ia posting saat kami masih menikah. Kami terlihat sangat bahagia. Tapi, apakah itu semua hanya sandiwara? Apakah ia hanya berpura-pura mencintaiku? Air mata kembali mengalir. Rasanya sangat sakit. Lebih sakit dari saat ia meninggalkanku. Karena sekarang, aku tahu kebenaran di baliknya. Perceraianku bukanlah karena ia tidak mencintaiku lagi, tetapi karena ia mencintai orang lain. Dan orang itu adalah sahabatku sendiri. Aku mencoba untuk menghubungi teman-teman yang lain. Aku ingin bertanya pada mereka, apakah mereka tahu sesuatu? Tapi aku ragu. Aku takut mereka akan menertawakanku. Aku takut mereka akan melihat betapa bodohnya aku. Aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Aku mengurung diri di rumah selama beberapa hari. Aku tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Aku hanya bisa menangis dan meratapi nasibku.
Aku merasa seperti aku adalah wanita paling sial di dunia. Aku kehilangan suamiku, dan aku kehilangan sahabatku. Aku kehilangan segalanya. Suatu hari, Melina datang ke rumah. Ia mengetuk pintu berkali-kali, tetapi aku tidak membukanya. Ia terus memanggil namaku, dan akhirnya, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku membuka pintu, dan ia memelukku erat. "Amira, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak bisa bicara. Ia masuk ke dalam rumah dan duduk di sampingku di sofa. "Amira, kamu tidak bisa terus seperti ini," katanya, suaranya lembut. "Kamu harus bangkit. Kamu harus kuat." "Bagaimana aku bisa kuat, Mel?" tanyaku, suaraku serak. "Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan Bram, aku kehilangan Sinta. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." "Kamu punya aku," jawabnya. "Aku ada untukmu. Aku akan selalu ada untukmu." Aku menangis, dan ia memelukku. Ia membiarkanku menangis, mengeluarkan semua rasa sakit yang kurasakan. Ia tidak mencoba untuk membujukku, ia tidak mencoba untuk menghiburku. Ia hanya ada di sana, menjadi pendengarku yang setia. Setelah beberapa saat, aku berhenti menangis. Aku menyeka air mataku dengan tisu. Aku merasa sedikit lebih baik. Melina memberiku segelas air hangat. Aku meminumnya perlahan. "Terima kasih, Mel," bisikku. "Sama-sama," jawabnya. "Sekarang, ceritakan padaku semuanya. Aku ingin tahu." Aku menceritakan padanya semuanya. Dari awal, saat aku menerima undangan pernikahan Sinta, sampai saat aku melihat Bram di pelaminan. Aku menceritakan semua yang Sinta katakan padaku. Melina mendengarkan dengan seksama, matanya dipenuhi dengan simpati. "Amira," katanya saat aku selesai bercerita, "kamu tidak bisa terus menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Ini salah mereka. Mereka yang mengkhianatimu." Aku mengangguk. "Aku tahu, Mel. Tapi, aku merasa sangat bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Terkadang, cinta bisa membutakan, Amira," katanya. "Kamu terlalu mencintai Bram, dan kamu terlalu mempercayai Sinta. Kamu tidak melihat apa-apa karena kamu tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa mengkhianatimu." Kata-katanya membuatku merenung. Mungkin ia benar. Aku terlalu buta karena cintaku. Aku terlalu buta karena kepercayaanku. Dan sekarang, aku harus membayar harganya. Kata-kata Melina memberiku kekuatan baru. Aku tidak bisa terus meratapi nasib. Aku harus bangkit. Aku harus menemukan kebenaran. Aku harus membongkar semua kebohongan ini. Aku mulai menyelidiki. Aku mencari-cari lagi di ponselku. Aku mencari-cari pesan-pesan lama antara aku dan Bram, antara aku dan Sinta. Aku mencari-cari detail-detail kecil yang selama ini kuabaikan. Aku menemukan beberapa pesan singkat yang mencurigakan. Pesan-pesan itu dikirim oleh Bram, tetapi bukan untukku. Pesan-pesan itu dikirim ke nomor yang tidak kukenal. Aku mencoba untuk menghubungi nomor itu, tetapi tidak ada jawaban. Aku mencoba untuk mencari tahu siapa pemilik nomor itu, tetapi tidak berhasil. Aku juga menemukan beberapa pesan singkat yang dikirim Sinta kepadaku. Pesan-pesan itu terlihat normal, tetapi ada beberapa pesan yang terasa aneh. Pesan-pesan itu bertanya tentang hubungan kami, tentang hubunganku dengan Bram. Aku tidak pernah menyadari hal itu saat itu. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan jelas. Sinta sedang mencoba untuk mencari tahu apakah Bram dan aku memiliki masalah. Aku juga mengingat kembali beberapa percakapan yang tak sengaja kudengar. Aku ingat suatu hari, aku mendengar Bram berbicara di telepon dengan seseorang. Ia terdengar sangat mesra, dan ia menyebut nama Sinta. Aku tidak pernah memikirkannya saat itu.
Aku hanya berpikir bahwa ia sedang berbicara dengan temannya. Tapi sekarang, aku tahu. Ia sedang berbicara dengan calon istrinya. Aku merasa ada sesuatu yang dingin dan kaku di dalam dadaku. Semua kepingan puzzle mulai terpasang. Perceraianku bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana mereka. Rencana jahat untuk menyingkirkanku dari jalan mereka. Aku merasa sangat marah. Marah pada Bram, yang mengkhianatiku. Marah pada Sinta, yang berpura-pura menjadi sahabatku. Marah pada diriku sendiri, yang terlalu bodoh untuk menyadarinya. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus membuat mereka membayar atas semua yang mereka lakukan padaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup bahagia, sementara aku hidup dalam penderitaan. Aku menghubungi Sinta. Sinta, kita harus bicara lagi. Sekarang. Ia terdengar terkejut. Amira, kamu kenapa? Aku sudah tahu semuanya, kataku, suaraku penuh kemarahan. Aku sudah tahu tentang hubunganmu dengan Bram. Aku sudah tahu tentang rencana kalian. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Sinta tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu, ia tidak bisa menyangkalnya. Ia tidak bisa berbohong lagi. Aku akan datang ke rumahmu, kataku. Aku akan membawa semua bukti yang kumiliki. Dan kita akan bicara, bertiga. Aku menutup telepon dan segera bersiap-siap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kebenaran. Aku hanya ingin keadilan. Aku mengambil semua bukti yang kutemukan. Pesan singkat, foto, bahkan rekaman suara. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas, dan aku berjalan keluar dari rumah. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa malu. Aku hanya merasa marah. Aku tiba di rumah Sinta. Aku melihat mobil Bram terparkir di depan. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Aku tidak bisa membiarkan diriku emosional. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap fokus. Aku menekan bel pintu. Sinta yang membukakan pintu. Ia terlihat pucat, matanya sembab. Ia menatapku dengan tatapan takut. Amira, bisiknya. Di mana Bram? Tanyaku. Ia menunjuk ke ruang tamu. Aku berjalan ke ruang tamu, dan aku melihat Bram duduk di sofa. Ia menatapku dengan tatapan dingin, seolah-olah ia tidak mengenalku. Bram, kataku. Suaraku bergetar. Kita harus bicara. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Sinta menutup pintu dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Bram erat, seolah-olah ia mencari perlindungan. Aku sudah tahu semuanya, kataku. Aku sudah tahu tentang kalian. Aku sudah tahu tentang rencana kalian. Rencana apa, Amira? Tanya Bram. Suaranya dingin. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku tertawa sinis. Jangan pura-pura, Bram. Aku tahu. Aku tahu kalian berdua sudah berpacaran sejak kita masih menikah. Aku tahu kamu menceraikanku karena kamu mencintai Sinta. Wajah Bram berubah. Ia menatapku dengan tatapan marah. Kamu salah paham, Amira. Aku tidak pernah mencintainya. Jangan berbohong, seruku. Aku punya bukti. Aku punya pesan singkat. Aku punya rekaman suara. Aku mengambil tas dan melemparnya ke meja. Lihat ini, kataku. Lihat semua kebohongan yang kalian sembunyikan dariku. Bram dan Sinta saling berpandangan. Mereka tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka aku akan sejauh ini. Mereka tidak menyangka aku akan menemukan kebenaran. Bram mengambil tas itu dan melihat isinya. Wajahnya berubah pucat. Ia menatapku, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah.
Sinta hanya bisa menundukkan kepalanya, air matanya mengalir. Mereka tidak bisa menyangkalnya lagi. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Bram, suaranya bergetar. Aku mencari tahu, jawabku. Aku tidak bisa membiarkan diriku dipermainkan seperti ini. Amira, aku bisa jelaskan, kata Sinta, suaranya serak. Aku. Jangan jelaskan apa-apa, potongku. Semuanya sudah jelas. Kalian mengkhianatiku. Kalian berdua. Aku tidak pernah menyangka kalian bisa sekejam ini. Aku menatap Bram. Kenapa, Bram? Kenapa kamu menceraikanku? Kenapa kamu tidak jujur padaku? Ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tanyaku, suaraku meninggi. Kamu seharusnya jujur. Kamu seharusnya mengatakan padaku bahwa kamu tidak mencintaiku lagi. Aku mencintaimu, Amira, katanya, suaranya bergetar. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan berbohong, seruku. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan menceraikanku. Kamu tidak akan menikah dengan sahabatku. Ia terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku menatap Sinta. Dan kamu, Sinta. Kamu adalah sahabatku. Aku memercayaimu. Aku menceritakan semua rahasiaku padamu. Aku berpikir kita adalah saudara. Tapi kamu adalah pengkhianat. Kamu adalah wanita yang mengambil suamiku. Sinta mulai menangis. Aku minta maaf, Amira. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Jangan minta maaf, potongku. Maafmu tidak bisa mengembalikan apa-apa. Maafmu tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Maafmu tidak bisa mengembalikan hidupku yang sudah hancur. Aku mengambil tas dan berjalan keluar dari rumah. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Aku tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan. Aku hanya ingin pergi dari sini. Aku hanya ingin melupakan mereka berdua. Aku berjalan di jalanan, air mata mengalir di pipiku. Aku merasa sangat lelah. Aku merasa sangat kosong. Aku merasa seperti aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi, aku tidak peduli. Aku tidak butuh siapa-siapa lagi. Aku hanya butuh diriku sendiri. Aku tiba di rumah. Aku membuka pintu, masuk, dan menutupnya. Aku berjalan ke kamar, duduk di tempat tidur, dan mengambil ponselku. Aku melihat foto-foto yang baru saja kuambil. Foto-foto pernikahan Sinta dan Bram. Aku menghapusnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku juga menghapus semua foto-foto lama Bram dan Sinta. Aku menghapus semua pesan-pesan yang mereka kirim padaku. Aku menghapus semua kenangan yang kami miliki. Aku ingin memulai hidup yang baru. Aku ingin melupakan semua ini. Aku mengambil tas dan mengeluarkan semua bukti yang kutemukan. Aku membakarnya di halaman belakang. Aku melihat api melahap semuanya. Aku melihat api melahap kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Aku merasa sedikit lebih baik. Aku merasa sedikit lebih lega. Malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, aku tidak memimpikan Bram. Untuk pertama kalinya, aku tidak memimpikan Sinta. Aku hanya memimpikan diriku sendiri. Diriku yang baru, diriku yang kuat, diriku yang bahagia. Aku bangun di pagi hari dengan kepala yang pusing. Tapi, aku merasa lebih baik. Aku merasa lebih kuat. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama. Tapi, aku tidak peduli. Aku akan membangun hidup yang baru. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku mengambil ponselku dan mengirimkan pesan singkat kepada Melina. Aku baik-baik saja, Mel. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bangkit.
Melina membalas dengan emoji hati yang tak terhitung jumlahnya. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku masih punya teman. Aku masih punya diriku sendiri. Aku berjalan ke kamar mandi, mengambil wudhu, dan sholat subuh. Aku berdoa, memohon pada Allah untuk diberikan kekuatan. Aku tahu, hanya dengan kekuatan darinya, aku bisa menghadapi semua ini. Aku berjalan keluar dari rumah. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku akan melanjutkan hidupku. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat.